Kita kedatangan lagi tamu super luar biasa, Profesor Akar Sehat, yang banyak menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin memelihara akal sehat dan sikap kritis. Tepuk tangan dulu buat Bung Rocky. Oke. Ya. Beri tepuk tangan pada Walk the Talk. Walk the Talk. Bung Rocky. Yap, jadi Presiden Jokowi sudah selesai dengan apa namanya 10 tahun ya, 2 periode pemerintahannya. Satu kata tentang Jokowi. gagal. Oke, kalau 2 kata, Gagal beneran. aduh. Oke, kalau 1 kalimat, Tidak mampu membawa misi PDIP Perjuangan. wah, gitu. Yes. Ya, oke. Tapi Kalau 1 buku? kalau 1 buku nggak cukup nanti waktu kita. Kalau 1 buku mungkin buku apa ya yang cocok kira-kira menjelaskan? Kan banyak sebenarnya pemimpin yang seperti Pak Jokowi ini. Ya, kalau 1 buku judulnya Di Bawah Bendera Dinasti. Di bawah bendera dinasti. Bukan di bawah bendera revolusi. Bukan. Oke, ya. Banyak apa namanya, tentu Presiden Jokowi disukai oleh rakyat, pasti, setidaknya menurut survei, karena memang saya bisa katakan beliau konsisten ya membangun satu positioning citra diri yang akhirnya itu ditelan bulat-bulat oleh masyarakat. Tetapi tentu banyak juga hal yang negatif yang beliau lakukan selama 10 tahun ini. Dan berkali-kali minta maaf. Menurut Bung Rocky, minta maafnya itu genuine apa enggak sih? Kita lihat orang minta maaf itu karena ada pemberontakan batinnya biasanya kan. Kalau kita belajar filsafat eksistensialisme, minta maaf itu semacam puncak dari kesadaran manusia tuh. Dan itu susah betul kan. Itu melampaui doa. Doa itu meminta supaya yang kita inginkan diperoleh. Maaf itu artinya meminta supaya yang kita kerjakan secara salah itu tidak diingat-ingat. Itu energi minta maaf itu jauh lebih intens daripada energi berdoa itu. Jadi kalau seorang minta maaf, dia sudah melampaui doa-doanya sebetulnya. Nah, kita nggak tahu apakah minta maaf ini minta maaf politis atau minta maaf untuk dipahami atau minta maaf bagian dari pencitraan, kan banyak juga gitu pula ya. Jadi susah menebak apakah itu genuine from deep of his heart gitu ya, atau sesuatu yang normatif saja gitu. Harusnya maaf itu kan it comes from my heart wholeheartedly, maksudnya begitu kan. Dan itu nggak boleh diulang-ulang itu. Tapi seolah-olah ya maaf di sini, maaf di situ tuh. Tapi poinnya apa minta maaf? Kan mesti diterangin. Saya minta maaf karena saya yang berusaha demokrasi. Kan mesti diterangkan. Mesti dikasih predikat. Saya minta maaf karena selama ini saya hanya menyewa buzzer, hanya menyewa lembaga survei. Jadi orang tuh, oh karena itu kalau minta maaf ya, kalau nggak ada poin. Berarti itu normatif aja ya? Ya itu maaf yang talk doang, walknya nggak ada. Oke, sekarang kita tutup buku tentang Jokowi. Selesai. Mari kita doakan rumahnya nanti di tanah 12.000 meter itu benar-benar bisa membuat beliau pensiun dengan bahagia ya. Iya, 12.000 meter itu kolam kodoknya berapa meter? Wah, itu saya kurang tahu. Saya nggak kenal. Mesti ada begituan kan di kolamnya sekian, taman bunganya sekian. Itu udah. Ya, kita tutup buku lah soal Jokowi Mulyono, history ya. Iya, history. Sekarang akan jadi Prabowo story. Oke. Satu kata tentang Pak Prabowo. Nekat. Satu kata tentang kabinet Pak Prabowo. Berupaya untuk paham. Berupaya untuk paham maksudnya? Ya, pura-pura paham. Oke, kalau satu kalimat untuk kabinetnya. Ini kabinet yang didesain untuk menghasilkan peradaban baru. Dan itu baru talknya, belum walknya. Kalau saya dengar pidato awal Pak Prabowo kan begitu. Oke. Ini perlu 2 kali pembekalan nih. Sekali di Hambalang dan sekali di sedang berlangsung ya di Magelang, di Akmil Magelang. Menurut Bung Rocky itu akan memberikan apa nih dalam kekompakan kabinet yang akan datang? Prabowo ingin kasih kesan bahwa kabinet ini akan diurus secara konseptual.
Karena itu pembekalan pertama, otaknya sebut aja otaknya di brainwash itu oleh pakar-pakar. Tapi saya perhatikan, oh ya, tapi itu pakar-pakar yang saya nggak tahu konsultannya dari mana dapatnya tuh kan. Ada pakar politik internasional si siapa namanya itu, iya itu, yang sebetulnya dia punya desain. Kalau dulu saya belajar politik internasional tuh. Orang ini dia bagian dari satu mazhab yang disebut kaum realis. Realis, ya. Realis artinya kalau Anda mau damai silahkan perang gitu. Kalau Anda mau damai bersiaplah untuk perang. Apa ya? Civis pacem parabellum tuh. Dan itu bukan tradisi Indonesia. Indonesia itu damai posisinya. Jadi kenapa Pak? Koeksistensi damai. Ya, koeksistensi damai ini. Jadi konsultannya itu mungkin konsultan kaum Republik di Amerika kan, padahal kita lebih dekat dengan Partai Demokrat yang berdamai itu. Juga saya lihat, saya membayangkan itu yang dengar uraian di Hambalang itu paham nggak diucapkan dalam bahasa Inggris, mungkin ada penerjemah. Tapi saya nggak bisa bayangkan bahwa semua menteri di situ get involved di dalam isu itu kan. Mungkin ya ngerti-ngerti. Tapi oke, itu permulaan yang bagus untuk memperlihatkan bahwa kabinet memang harus diurus secara konseptual. Secara konseptualnya selesai, lalu dilatih mentalnya di lembah tidar. Itu juga semacam kejutan awal. Dan kita mau tagih sebetulnya, apakah betul didisiplinkan secara mental itu akan membatalkan niat korupsi? Itu lain kan. Jadi energi korupsi itu dia nggak peduli. Dia anggap bahwa oke, ini kesempatan, dan itu mulai terjadi. Bahwa seorang menteri desa itu, karena kelebihan energi Kementerian Desa, dia paksa kepala desa itu untuk hadir di dalam perhelatan yang sifatnya privat. Itu sebetulnya udah tanda pertama, artinya pembekalan awal konseptual itu nggak masuk pada situ. Kan di situ ada perempuan yang berhasil ya, siapa namanya, yang membekali soal korupsi itu. Nah, saya bisa pastikan Menteri Desa ini siapa namanya itu yang Yandri, dia pasti nggak paham yang diterangkan oleh narasumber di Hambalang tentang apa sebetulnya yang disebut korupsi. Kan itu. Jadi mestinya ya udah dipecat sih Yandri kan. Dia gagal kok memahami apa gagal dari hari pertama. Hari pertama udah gagal tuh. Gitu. Oke. Nah, itu pentingnya. Talknya dia dapat, walknya dia nggak ngerti. Atau memang juga talknya dia nggak paham karena diterangkan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ini kebiasaan baru ya. Ya, sesuatu yang baru karena menteri-menteri diberikan pembekalan, kemudian digodok nih. Saya nggak tahu apakah hanya brainnya saja atau fisiknya juga tuh. Saya nggak ngerti karena kan harus nyambung tuh antara jiwa dan raga, kan kira-kira begitu. Ini ya pembekalan baru, apa kalau kata lagunya Tracy Chapman, The New Beginning itu, Pak. Give me one reason to stay and I turn my back around. Kira-kira begitu kan kalau lagu bluesnya itu. Sekarang kita mau lihat sejauh mana The New Beginning ini bisa menghasilkan new kind of politics. Kan itu dasarnya kan. Kita lihat dibekali secara intelektual, kemudian disusulkan pembekalan fisik, pembekalan mental. Iya, tapi ujungnya itu masih mungkin 100 hari kita mau lihat kan. Ya, betul. Impact. Nah, yang bahaya kalau call-nya tinggi. Ini kan call-nya tinggi kan, bekal pikiran, bekal tubuh yang sehat itu. Tiba-tiba dalam 100 hari grafiknya menurun. Satu orang menteri udah bikin kesalahan, nanti diikuti lagi. Jadi jarak antara talk dan walk itu jadi jauh sekali. Ada gap yang cukup besar ya. Gap. Tapi kemudian kan pertanyaannya begini. Kalau zaman pemerintahan sebelumnya, itu kan sangat kuat. Yang gampang diingat oleh rakyat, dua. Pertama itu revolusi mental. Yang kemudian mental itu kan. Lalu yang kedua soal negara maritim dengan tol laut. Tapi kan hingga hari ini saya sendiri nih nggak tahu rakyat di bawah tidak bisa menangkap esensi yang sangat kuat, yang resonansinya sangat kuat tentang the dream of Pak Prabowo, kecuali soal makan gratis, kemiskinan gitu ya. Apalagi itu katakanlah memberantas korupsi. Nah, itu kan dua tema yang selalu diangkat oleh Pak Prabowo gitu. Saya ikuti resonansi itu terhadap ucapan dari Pak Hasyim. Dalam satu hari ini kan kita dengar bagaimana Hasyim menerangkan bahwa
gap antara kaya dan miskin itu, bahkan dia sebut ya 10% orang kaya di Indonesia itu menghabiskan kekayaan Indonesia. Lalu Prabowo ikuti lagi, juga Pak Hasim mengatakan bahwa mereka yang ngemplang pajak sawit akan dikejar. Lalu kita ikuti bagaimana Prabowo di sidang pertama itu mengucapkan dengan tegas bahwa kalian hanya mampu untuk akan diandalkan bila kalian pro pada rakyat. Kan semua itu semacam kegembiraan awal itu kan. Ya, tapi kalau dibilang mau ngejar pengemplang sawit, salah satu yang pernah kasus sampai lama itu justru punya peran besar di kabinet yang sekarang. Ya, itu yang saya maksud kan. Jadi didalilkan begituan, lalu orang mulai bicara, nih resonansinya kemana? Kan mesti langsung dituju aja, nama yang akan saya kejar ini. Kecuali yang ada di dalam Kimples. jadi begitu kan. Ya. Jadi orang akhirnya lihat apakah ini semacam tema aja atau gimmick aja. Gimmick, daftar isi doang, tapi babnya nggak ada sebenarnya. Kan? Jadi tipuan ini yang mau kita tuntut sebetulnya tuh. Hasim mengatakan itu, dan Hasim juga ada di dalam kelompok itu sebetulnya kan. Ya. Jadi apa yang dia mau lakukan, pembersihan diri atau upaya untuk membuat jarak baru. Jadi tetap yang diucapkan itu belum masuk dalam pengertian ada satu paradigma yang hendak dipegang itu. Paradigma apa? Kerakyatan. Kalau penuh kerakyatan, harusnya dia tercermin di dalam departemen teknis kan. Ya begitu bicara paradigma, kan dulu Thomas Kuhn pakai istilah itu. Paradigm artinya satu model di atas yang menuntun model-model di bawah tuh. Jadi paradigma Newton, nanti ada fisika Newton, ada ilmu teknik bangunan berdasarkan prinsip-prinsip metal fatik. Itu satu paket. Sekarang yang berbahaya, ada paradigma di atas kerakyatan, tapi kabinet isinya oligarki. Kan itu akan terlihat kan. Nah, itu yang saya kira di awal mesti kita duga dari secara kuat bahwa Prabowo ingin kasih citra di depan, tetapi dia nggak mau ambil konsekuensi. Citra itu juga mesti dipakai untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Itu. Iya, itu kan agak repot begitu. Ya. Karena, ya itu yang saya masih struggling nih menangkap apa sih esensi dari 5 tahun yang akan datang ini gitu. Karena oke lah, secara teknokratik kalau kita lihat nih, nomenklatur kementerian, ya banyaknya wakil menteri, badan, lembaga, yang saya kira tidak ada matchingnya dengan dunia demokrasi modern yang ada sekarang. Misalnya Amerika itu federal tapi cuma 15 kementerian, Inggris tuh 22 kementerian, Rusia mungkin cuma 21, Cina 26. Satu-satunya yang mendekati kita itu di atas kita sedikit itu hanya India. Ya sekitar 50 kementerian ditambah 40 yang lain yang karena memang mereka federal dan masyarakatnya populasinya juga besar sekali. Ini gimana melihat secara teknokratik? Karena kan setelah gimmick ini kan diturunkan secara teknokratik. Bagaimana Bung Rocky melihat ini nanti ini? Kan ini kabinet yang didasarkan pada permintaan lembaga survei. Kan lembaga survei bikin isu bahwa semua pihak yang terlibat di dalam Kimpres itu mesti ada di situ. Jadi dipaksakan di dalam melting pot yang tidak cukup. Kan dia jadi nggak efisien. Apalagi kalau dibilang ya ini kabinet besar supaya mengurus rakyat yang besar. Oh iya, kabinet besar untuk rakyat yang besar. Tapi kita juga mesti bayar lebih banyak. Ya, 2 triliun 1 tahun. Ya, hanya untuk bayar personil di situ kan. Ya. Jadi tidak terlihat semacam keseriusan untuk efisiensi itu. Dari awal kabinet ini boros secara politik dan boros secara anggaran. Oke. Jadi bagaimana mungkin misalnya ya satu tema misalnya soal perumahan atau lingkungan itu diselesaikan oleh 7-8 orang. Itu artinya nggak pernah selesai diskusinya. Yeah. Apalagi isinya adalah ada pengusaha, ada politisi yang visinya beda-beda itu. Jadi itu kesulitan pertama secara organisasi ya, atau dalam teori organisasi span of command itu akan tiba di bawah dia jadi berantakan tuh. Ya. Karena memang kan kendala sejak zaman Pak Harto ya. Kendala kita itu kan sinergitas antar kementerian. Ya, sinergitas ya. Semuanya kan kompartemental sekali. Makanya undang-undang kita ini kan juga acak-adul semua nih. Pasti ada tumpang tindih, ada redundancy, ada conflicting juga gitu ya. Nah ini selalu menjadi persoalan
dari satu kabinet ke kabinet lain. Nah, tidak heran Pak Prabowo kemarin tuh ngomong. Yang pertama diomongin soal birokrasi. Dia tahu dari awal bahwa itu akan Itu bermasalah. poin pertama dia. Nah, tetapi di sisi lain beliau membuat nomenklatur yang begitu besar. Ini kan akan menjadi hutan rimba kepusingan sendiri. Ya Pak Prabowo selalu bilang ini bocor karena birokrasinya panjang tuh, red tape-nya panjang. Nah, sekarang bukan sekedar panjang, dibikin jelimet di situ. Jadi ngurain itu, benang kusut ya itu. Iya, jadi benang kusut. Tapi kan kalau kita tanya apa alasannya sebetulnya, satu alasan adalah mengakomodasi kepentingan Presiden Jokowi, mengakomodasi partai-partai koalisi. Jadi bukan dalam satu desain akademis yang kuat kan. Yang sebetulnya dijanjikan akan ada second kabinet ahli. Ya. Tapi yang adalah kumpulan ahli-ahli manipulasi di situ kan. Itu pada akhirnya. Nah, jadi second kabinet itu ternyata jauh panggang dari api ya. Tapi banyak juga yang hebat-hebat kan di dalam kabinet itu. Ada profesor yang ahli AI katanya ya. Ya, yang profesor dari China itu. Ya, saya kurang dapat idenya itu. Ya, ada profesor ahli AI. Tetapi dia mau organisir apa? Dia pergi ke universitas di daerah itu nggak ada penelitian tentang itu kan. Jadi ini sekedar pencitraan tuh. Artificial intelligence betul-betul yang ada artificialnya aja, intelligence yang ada. Itu poin kita selalu begitu kan. Ini kebetulan ada seorang di luar negeri yang biasanya disebut sebagai ya supaya nggak ada brain drain, nggak ada capital intellectual outflow. Iya, pergi keluar itu flight, maka dipanggil pulang tuh. Ya itu idenya supaya orang datang ke sini. Tetapi satu waktu saya ada di Eropa itu, ketemu dengan beberapa mahasiswa yang selesai PhD. Dia bilang begini ke saya, Pak Rocky, saya udah selesai PhD, ada yang selesai PhD nuklir, ada yang selesai economics itu kan. Tapi kita nggak mau pulang Pak Rocky. Loh, kenapa? Kan kalian punya keahlian tuh. Iya, kami juga malu, kami dibiayai oleh negara melalui LPDP segala macam. Tapi begini Pak Rocky, kalau kami pulang, kami akan kembali pada bos kami yang sama yang suruh kami markup. Jadi bayangkan itu. Jadi birokrasinya di sini tetap bersifat koruptif. Sementara anak-anak muda di sana belajar di Eropa. Lalu mereka mulai berpikir kalau begitu kita nggak usah pulang. Bagaimana? Ya nggak usah pulang, gue bilang. Tapi kita malu pada negara. Ya. Jadi itu mental itu kan mesti diatasi dulu tuh. Jadi pastikan bahwa kalau mereka kembali tidak ada birokrasi yang koruptif. Sama juga dengan ibu Mbak ini yang ngajar Stella itu. Saya kira satu waktu dia akan kecewa lihat bahwa ekosistemnya dari penelitian itu buruk segala macam. Kan artificial intelligence artinya dia tahu bahwa state of the art dari riset kita udah sampai di situ. Orang akan tanya lagi, oke, kan di dunia ini ada 3 cluster riset yang diunggulkan. Satu soal human genome, soal peta DNA manusia. 2 soal cara mengolah big data itu untuk jadi kebijakan publik atau bisnis. Yang ketiga artificial intelligence. Jadi kalau ada artificial intelligence, tidak ada riset tentang human genome, tidak ada riset tentang big data. Ini mau diapain nih artificial intelligence? Kan artificial intelligence adalah alat bantu untuk menghubungkan human genome dengan big data. Kan itu soalnya tuh. Jadi mestinya 3-tiganya jalan. Nah sekarang itu sekedar ditempelkan, oh Indonesia punya ahli artificial intelligence. Okay. Sementara intelek kita tuh drop semua. Nah, pertanyaan buat Bung Rocky selanjutnya saya kira. IKN. Kan kita tahu IKN itu rencana awalnya butuh sekitar 400 sampai 500 triliun. Yeah. Dan sekarang alokasi anggarannya hanya sekitar 14 triliun. Kalau ini berlanjut bertahun, artinya IKN itu fisiknya aja baru selesai 30 tahun tuh. Menurut Bung Rocky, ini apakah sesuatu yang akan menjadi prioritas Pak Prabowo atau tidak ya? IKN akan dirubah Prabowo jadi ini karya nihil. Ini karya. Tapi kan fisiknya udah gede-gede itu udah. Jadi kan kita bisa bikin istilah itu istilah ekonominya
forecasting gitu kan. Bahwa ini lebih baik dibatalkan sekarang daripada APBN itu dipakai terus-menerus sampai habis. Jadi bayangin 50 tahun semua orang merasa ya 50 tahun kita udah berkantor di cloud, kita udah berkantor di planet, ngapain masih ada IKN kan. Jadi kita juga mesti lihat itu. Kan teknologi itu berubah setiap 8 jam gitu. Ya. Jadi kalau masih ya itu smart city. Kita alamin kan dari dulu Skype, lalu Zoom. Udah. Itu kan mengubah ya. Sesuai ini Alvin Toffler dulu. Ya, Alvin Toffler pada future shock segala macam itu. Jadi coba bayangkan misalnya kita masih bikin IKN itu konstruksi masif begituan. Lalu bagi generasi yang 8 tahun ke depan dia mau lihat itu sebagai apa itu? Sebagai artefak, sebagai proyek gagal. Kan semua orang sekarang berpikir mengefisienkan kehidupan, bahkan ada orang Indonesia, seorang perempuan yang jadi konsultan di NASA, yang dia lagi merancang pemukiman di planet justru kan. Udah sejak 5 tahun lalu dia jadi konsultan, orang Indonesia loh itu. Sementara presiden dia itu lagi gali-gali sarang semut di Kalimantan kan, jauh banget kan. Yang sana udah di planet, ini sarang semut. Tapi idenya masih ada tuh. Iya. Ya mungkin itu warisan yang luar biasa nanti ke depannya. Ya itu akan jadi, mungkin intinya dia akan jadi menara Babel itu yang dikacaukan bahasanya oleh Tuhan karena ambisi-ambisi dari manusia kan. Oke. Nah kita lompat lagi nih. Kita lompat lagi. Ini enak nih ngoceh-ngoceh tanpa arah. Ini soal Pak Yusril. Yang tiba bilang bahwa tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat tanpa menjelaskan alasannya gitu. Padahal kan penetapan itu sebagai peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat itu kan melalui proses panjang di Komnas HAM dan seterusnya. Ini apa yang terjadi? Iya, itu teman baik saya Yusril itu, dan saya mesti kasih kritik bahwa dia bukan melupakan, berupaya untuk mengarahkan politik itu ke wilayah-wilayah yang tidak sensitif. Padahal soal HAM ini sensitif. Catatan di PBB ada, catatan di lembaga-lembaga konstitusi ada, dokumen yang diserahkan ke negara ada, dari SP diserahkan, Komnas HAM ada, tuh TPF ada. Jadi betul bahwa ya yang disebut oleh Yusril pelanggaran HAM itu cuma soal genocide kan. Padahal ada crime against humanity, ada di situ pasti ada crime against humanity karena dia masif gitu, walaupun bukan ethnic cleansing. Di situ ada act of commission, negara secara terarah, act of commission, secara sengaja melakukan tindakan kekerasan. Bahkan ada act of omission, membiarkan terjadinya kekerasan itu. Semua itu ada pelanggaran HAM. Jadi mestinya Pak Yusril masuk lagi ngikuti jejaknya Menteri Desa kan. Seperti apa? Menteri Desa? Siapa ya Menteri Desa? Banyak banget menteri. Siapa tadi? Yandri tadi. Yandri ya. Kan artinya Pak Yusril ikut pembekalan di Hambalang pada waktu itu sama seperti Menteri Desa. Artinya Yusril juga nggak paham tentang apa yang disebut human rights. Padahal itu ada sesi tentang human rights. Jadi orang akan catat bahwa itu artinya udah ada 2 menteri yang ingin menggelapkan fakta. Satu Yandri, satu Yusril. Saya mau terangkan itu. Walaupun Yusril kemudian bikin koreksi, tapi ya dia bikin koreksi setelah dia ditegur. Padahal dia mesti sadar sendiri. Oh Yusril itu orang yang ada di dalam semua peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu. Oke, jadi tadi ada yang mencoba katakanlah melondri peristiwa itu ya sebagai pelanggaran HAM. Tapi ada juga yang begitu bersemangat nih. Satu kantor kementerian yang mungkin nanti pegawainya nggak sampai 200 orang minta anggaran 20 triliun. Tadi istilah bagus ya. Saya ketika mendengar itu saya bayangkan Kementerian BUMN itu anggarannya cuma 250 miliar. Kementerian Perdagangan itu hanya 1,2 triliun. Kementerian UMKM dan Koperasi itu juga sekitar 1 triliun. Tapi ini semangat menghidupkan perjuangan HAM ini 20 triliun dia minta. Itu gimana Bung Rocky? Ya Pigai juga teman saya. Tadi Yusril melaundry, dia laundry tapi tanpa deterjen. Jadi kotorannya Nah sekarang Pigai itu akhirnya kelabakan. Bagaimana Pigai menerangkan itu?
beredar semacam apologia bahwa dia mau bikin sekolah-sekolah hak asasi manusia, bahkan mau dipamerkan ke AS. Tapi ini kan soal urgensi itu. Ya. Semakin tinggi dana HAM itu sebetulnya ada anggapan bahwa HAM akan dilanggar terus-menerus kan. Nah, itu. Kan intinya kan, kan mestinya kita mulai aja dengan penegakan hukum terhadap tadi peristiwa HAM. Udah selesai sebagai model kan. Jadi mestinya Pak Pigai itu bilang saya hanya perlu anggaran minimal. Kenapa? Karena draft apa namanya nih, kasus itu udah ada di pengadilan. Yeah. Bereskan itu dulu tuh. Supaya ada sinyal oke, beres. Tetapi itu pasti akan menyangkut juga Pak Prabowo yang ada di situ. Jadi akibatnya orang mulai bikin semacam insinuasi, oh ini Menteri HAM ditaruh di situ untuk melindungi, jangan sampai proses yang sebetulnya tinggal disodorkan ke pengadilan itu akhirnya jadi konsumsi publik tuh. Karena itu pindahkan isunya kan. Ini pindahin isu kan. Jadi apa namanya, mindahin mesin cuci itu. Saya nggak tahu apakah mungkin Pigai punya misi khusus gitu ya untuk kemudian katakanlah mengisolir dan meminimalkan resistensi di Papua. Tapi apakah dia punya kemampuan itu ya kalau melihat situasi yang di Papua yang kompleks melibatkan banyak negara misalnya seperti itu. Misalnya soal Papua tuh, kalau dia pakai perspektif HAM, mestinya dari awal dia mesti kasih kritik terhadap walaupun undang-undangnya ditunda, tapi regulasi yang menginginkan keterlibatan militer langsung di situ. Kan mestinya itu yang dia mesti cegah. Jadi kembalikan Papua itu dalam kemampuan diplomasi sipil. Lalu perkuat diplomat-diplomat kita supaya bisa bersaing argumen di PBB itu. Ya. Tapi yang terjadi kan, satu waktu saya ada di New York itu, datang dua aktivis itu, satu orang Aceh, satu orang Papua itu. Pada saat yang sama kan ada sidang di situ, sidang PBB. Kita dengar keterangan mereka. Mereka bilang begini, semua diplomat Indonesia itu datanya itu paling nggak tertinggal 24 jam. Kelambat. Kami punya data real time, bahkan 2 menit sebelum sidang PBB itu, data dari Papua itu diolah di Birmingham apa di Oxford itu, jadi positioning paper yang langsung tiba di meja para peserta. Jadi orang merasa ya diplomat Indonesia telat sekali datanya kan. Itu kan mesti ada sistem. Jadi membrief diplomat itu untuk perjuangan HAM misalnya itu, ya itu yang mestinya dilakukan oleh Menteri HAM. Jadi kelihatannya Pak Pigai itu masih cari cara itu. Dia mau pakai mesin cuci jenis apa tuh, yang voltasenya paling rendah gitu. Oke. Nah ini belakangan ada yang viral ini. Amin Rais minta supaya Prabowo ganti presiden. Ini gimana lagi? Gimana Prabowo ganti? Wakil presidennya. Ya itu orang akan anggap ini oh udah gila nih Amin Rais. Tidak. Tetap moral itu ada tuh. Saya kemarin pergi ke muter-muter 2 hari ke tempatnya Dedi itu di Sumatera Utara tuh. Isunya masih di situ. Bahkan 2 hari lalu, kemarin itu The New York Times itu beritanya itu skandal anak presiden masih diucapin di luar negeri. Coba dicek itu. Skandal anak presiden. Skandal anak presiden. Skandal anak presiden. Jadi itu masih jadi isu dunia bahkan itu. Jadi Amin Rais tentu mengerti bahwa dia akan diolok-olok tuh kan udah terjadi. Ya secara legal iya, tapi secara legitimasi kan nggak ada. Saya kira Pak Prabowo juga diam-diam mengerti itu. Tapi ya demi basa-basi sebelum 100 hari ya mungkin itu dianggap ya Amin Rais ngomporin. Bukan ngomporin, itu faktanya ada di situ. Dan ingatan sosial media tetap akan terarah pada private jet, Fafa, apa namanya, roti 400.000, segala macam, branded staff dari anak-anak itu kan. Jadi kalau kita lihat secara moral, Amin Rais tetap ingin mengucapkan itu. Walaupun orang anggap ya Amin Rais kesel segala macam. Iya, tetapi isunya kan tidak boleh dipisahkan dengan yang sekarang diviralkan. Jadi relevan sebenarnya. Sangat relevan. Amin Rais menyuarakan soal itu. Ya tentu para pembela rejim atau para Jokowi, dari mana pintu masuknya? Dia mengatakan dari mana pintu masuknya, dia sendiri cemas.
Oke. Kalau nggak bisa masuk lewat pintu ya bongkar genteng. Kan? Iya, iya. Dan kemarin saya melihat di di rekaman beredar di media sosial itu Wapres Gibran Rakabuming itu bilang ya saya pembantu presiden. Saya baru dengar istilah itu bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden. Ya, ini gimana? Apakah dia menteri dalam pikirannya atau gimana? Ya maksudnya kalau mobil presiden mogok dia bantu buat dorongin gitu. Karena saya belum pernah dengar tuh ada wakil presiden bilang saya adalah pembantu presiden gitu. Jadi pengertian official. Karena kan gini, dia nggak bisa dibilang pembantu, kan pembantu itu kabinet. Kabinet itu kan elected, appointed by the president. Gitu kan, sementara dia elected by the people kan harusnya logikanya. Elected in one package gitu kan. Jadi di dalam satu paket tunggal itu kan. Jadi bagaimana mungkin pada waktu pemilu dia statusnya memang pembantu. Oh, kan bantu menang. Ya membantu menang itu ingatan publik. Jadi Pak Gibran dia nggak ngerti itu. Officially dia adalah wakil presiden yang dipilih rakyat. Presiden in waiting kan harusnya berpikirnya. Betul, in waiting itu. Ketika presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya secara permanen. Iya, Pak. He's sitting there to replace the president. Kok pikirannya pembantu itu loh. Ya mungkin he's waiting to be prosecuted. Kayaknya kalau ngomongin itu perlu merokok dulu kita. Gitu. Cara memokan yang talk. Oke, sekarang gini. Apakah Jokowi akan sit down nicely ya di Solo, di tanah 12.000 meter yang diberikan oleh negara itu, atau dia punya long term dream gitu ya, bahwa dia akan kembali dengan berbagai macam cara atau pendekatan gitu, tidak menikmati hidupnya sebagai retired presiden gitu. Menurut Bung Rocky gimana? Iya, saya lihat kemarin bahkan dia sit down nicely di warung bakso, ada kamera kiri kanan. Ada calon gubernur lagi kalau nggak salah saya. Jadi gimana dia mau nicely nikmati bakso itu? Karena tetap dia dikasih kode tuh, nanti Pak itu ada orang yang mau bertanya kan. Jadi tetap kehausan dia pada publikasi itu ada terus itu. Dan kamera tetap melekat di situ. Jadi saya kira tetap tim yang sama kan akan dia tetap haus akan publikasi dia akan diasuh oleh publikasi. Ketagihan kamera kan gila. Ketagihan kamera itu beda sama ketagihan tequila. Harusnya kalau saya sih ya, harusnya Pak Jokowi itu duduk dan menuliskan buku The Art of Deceiving. Ya kan, effectively gitu loh. Iya, mestinya itu semacam. Karena kita aja nih PD Perjuangan perlu 9 tahun buat sadar dan terbangun gitu loh. But he's actually fake gitu loh. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh pemberitaan-pemberitaan bahwa Jokowi sedang minta maaf tuh. Artinya dia sedang mulai merumuskan daftar isi dari The Art of Deceiving itu apa aja. Tentu setelah buku itu selesai, dia akan minta Ibu Mega untuk kasih pengantar. Enggak, kita harus kagum dari sisi itu sama Pak Jokowi ya. Iya, karena betul. Sun Tzu menuliskan The Art of War. Pak Jokowi menuliskan buku itu The Art of Deceiving Mass in a very effective way gitu loh. Itu kan luar biasa itu bisa dipakai. Ini ide bagus ini. Mulai jadi promosikan bahwa judul biografi dari Pak Jokowi itu adalah itu The Art of Deceiving itu. Tetapi kita mau lihat sebetulnya di dalam 3 hari ini kelihatannya dia nggak mungkin lepas dari kegembiraan dia. Karena memang cuma itu yang ada di dalam diri dia selama 9 tahun kan. Yang memang baru disadari juga oleh publik. Dan itu kesadaran yang memungkinkan kita mulai memperhatikan bahwa ya kekuasaan itu sifatnya adalah two faces of Janus itu. Ada wajah yang jujur, ada wajah yang deceiving itu, bukan wajah yang sebetulnya menyimpan taktik yang hanya ingin dia ucapkan kalau dia punya kesempatan memperlihatkan kekuasaan kan. Jadi kejujuran Pak Jokowi tidak mungkin lagi dia pamerkan. Karena
justru di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu timbul flag-flag di dalam kehidupan keluarga itu kan. Yang kita sebut sebagai the beginning of the end, pada akhirnya isinya itu bukan lagi nobility, tetapi tadi itu kedangkalan moral itu intinya tuh. Dan itu yang paling bahaya kalau orang masuk pada kedangkalan moral. Kalau Bung Rocky ikuti kemarin tuh pelantikan presiden. Ya. Kalau saya pribadi ini menangkap apa yang dilakukan, yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya menihilkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun itu loh, Bung Rocky. Gak tahu Bung Rocky menangkap itu apa enggak? Iya, itu contrary dengan apa yang dikerjakan oleh, misalnya selalu kan ini yang dikampanyekan Pak Jokowi berhasil memberantas kemiskinan. Pak Prabowo bicara tentang kemiskinan yang luar biasa. Bahkan sampai harus memberi makan anak-anak. Ini kan sebenarnya menampar kalau menurut saya. Mulai terlihat upaya Prabowo untuk mencicil a new kind of paradigm gitu kan. Jadi Prabowo mau kasih tahu ini gue punya paradigma lainnya. Tetapi kadang-kala, atau bukan kadang-kala, keinginan untuk membedakan diri, bikin kontrasting, diferensiasi apalagi itu. Bagi Prabowo saatnya kapan? Sehingga tiba-tiba tercetus di situ kan. Kayak kemarin mungkin secara outspoken dia bilang, ngapain sih bangga betul G20 sementara rakyat ya, bisa padahal makan. Itu kan itu yang dibanggain oleh negara, betul. Yang dibangga-banggain oleh Jokowi waktu itu. Sampai kan? Ada juga harus ngundang Elon Musk. Yes, tiba-tiba Elon Musk dapat ini untuk bikin Starlink di mana-mana. Padahal kan mahal banget itu. Jadi kelihatannya katup psikologi Prabowo mulai terbuka pelan-pelan tuh, sehingga dia secara tidak langsung mengucapkan itu. Dan orang terpaksa harus menilai bahwa itu ada sindiran pada Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Ya mestinya Jokowi itu mulai paham. Jadi kalau dia jujur dia akan bilang iya memang saya salah karena itu saya disindir oleh Pak Prabowo. Kan lebih enak gitu kan. Tapi kan Jokowi nggak mau disalahin. Tetap Jokowi bilang misalnya IKN kan bukan saya yang menginginkan IKN, kan rakyat yang menginginkan. Ya mulai berbohong lagi di situ kan. Sesuai dengan judul bukunya tadi itu di bab 1 gitu kan. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Dan susah bagi saya untuk melihat bahwa Jokowi bisa jadi panditor atu untuk sekedar bermeditasi. Dia nggak mungkin bermeditasi karena dia selalu ingin ada 5 kamera di samping dia tuh. Ya. Udah ketagihan hedonisme sebetulnya tuh. Udah addicted lah terhadap power ya. Ya. Itu memang warisan yang luar biasa itu. Tapi saya sendiri nih sebagai orang yang dulu mati-matian lah mendukung Pak Jokowi bertahun-tahun ya. Mendengarkan, usah diulang-ulang itu, semua orang udah tahu. Bukan, maksudnya mendengarkan pidato Pak Prabowo yang melucuti semua hal-hal yang membanggakan Pak Jokowi itu nyakitin gitu loh. Nah ini kata melucuti ini bagus betul. Jadi sama seperti cerita Hans Christian Andersen. Nah, ini tentang seorang raja yang dieluk-elukan oleh busternya, oleh punggawa-punggawanya. Lalu raja itu merasa, iya saya masih pakai baju sutra. Padahal dia udah telanjang tuh. Tetapi kamera media massa soal anggap, ya Anda pakai baju sutra. Kok saya telanjang katanya? Gini Pak, justru karena tipisnya dan sangat lembutnya sutra itu, Bapak nggak rasain lagi, Bapak pakai baju sutra. Raja itu dalam cerita Andersen. Lalu itu jalan-jalan. Lalu anak kecil bilang, Raja telanjang, Raja telanjang. Mata anak kecil tidak pernah berbohong. Itu intinya. Ya. Mereka juga punya sensitivitas terhadap karakter orangnya. Ketelitian mata anak kecil itu terhadap raja dalam cerita Andersen itu sama dengan kejelian mata DSTV hari ini. Dan itu kan saya kemudian, dan itu kan kemudian dikombinasikan, tidak hanya serangan katakanlah pelucutan dari Pak Prabowo, tapi juga situasi kebatinan orang yang hadir dalam pelantikan itu. Bagaimana teriakan orang tidak mau berdiri pas namanya disebut, namanya tidak disebut. Diteriak, dicemooh ketika anak mantunya disorot TV. Walaupun kemudian publik buzzer-buzzer bilangnya itu PDIP. Padahal kan saya ada di situ.
Dan saya melihat bagaimana itu kan dari sektor kanan. Saya kira justru PDI Sektor kanan itu DPD, ya kan, ada itu. Gerindra juga di situ, ada tamu-tamu negara juga di situ, bukan dari kubu sini gitu loh. Nggak, saya bisa bayangin, tetap PDIP ada semacam decent itu, semacam ya dia tahu dirinya, nggak mungkin PDIP ngeledek gitu kan. Kan ada kontrol bahwa oke, kita memang bersalah, tapi kita nggak perlu lagi mendorong itu kan. Jadi pas ini dari pinggiran lain, betul itu saya kira di sini. Iya, yang paling kencang itu dari sektor DPD yang teriak itu kan dari bagian sebelah kanan dari ruang sidang itu gitu loh. Itu saya menangkap kalau DPD itu kan bukan orang partai politik, artinya kan mewakili representasi dari daerahnya masing-masing gitu. Artinya ini kan ada ketidakpuasan dari orang-orang yang mewakili daerah itu sebenarnya. Jadi penyadaran baru itu terjadi di dalam forum resmi pelantikan itu kan. PDIP udah selesai, PDIP udah katakan, tidak itu kami udah tahu bahwa kami salah dan ternyata dia bukan sekedar memberantakkan partai demokrasi perjuangan, tapi menghina demokrasi. Jadi publik udah tahu itu. Sekarang ada tambahan energi di situ dari DPD yang akhirnya merasa bahwa ya memang yang kita eluk-elukkan selama 10 tahun ini kualitasnya hanya segitu. Jadi batin kita akhirnya digoda untuk mengatakan hal yang jujur. Kenapa jujur? Karena PDIP sudah memberi semacam batas moral kan. Nah kalau PDIP tidak dengan sempurna menunjukkan bahwa kader kami, petugas partai kami sudah melakukan cardinal sin itu kan, kejahatan yang tertinggi itu, yaitu merusak demokrasi kan. Kan dosa tertinggi dari politisi adalah merusak demokrasi. Itu intinya. Jadi mungkin ini akan jadi bahan disertasi. Saya kira akan banyak orang menulis tentang periode ini moral politics dari periode Pak Jokowi itu. Nah, kalau saya pribadi lagi nih, saya melihat tamparan paling keras dari Pak Prabowo itu adalah ketika dia datang ke DPR berkali-kali dengan mobil yang diproduksi oleh Pindad. Yang begitu kolosal itu mobil. Coba dikontraskan dengan mobil SMK yang sampai hari ini kita nggak ngerti wujudnya. Jadi menurut saya sih itu cara Pak Prabowo untuk mengatakan I can do it, not just talking. You just talking bullshit misalnya gitu loh. Menurut Bang Rocky begitu juga nggak sih? Apa nama mobil itu? Mobil. Nama mobil. Coba dicari dulu nama mobilnya itu, jeepnya itu. Iya. Luar biasa itu. Ya mungkin nanti kalau kau tanya saya gampang saya jawab. Tapi misalnya tanya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Prabowo itu pakai mobil produksi Pindad. Nah Jokowi akan bilang mobil itu adalah New SMK. Karena dia tetap berupaya untuk cari nama mobilnya. Ya dia berupaya untuk klaim terus kan. Apa nama mobil itu? Bukan. Enggak, mau Pindad mau enggak. Ada. Garuda Limousine. Garuda Limousine adalah a new kind of SMK itu. Bisa begitu. Maung Garuda ya, Maung Garuda. Oke ya. Ya itu. Jadi Pak ini Dedi nangkap itu, saya nggak lihat tadinya konteks itu, saya cuma menganggap ya mungkin akan dimulai produksi baru itu yang buatan Indonesia. Tetapi ya kita semiotiknya adalah semacam sindiran pada Jokowi. Ya karena kan kita melihat bahwa ini bagus juga nih. Ya. Saya ketika pertama lihat tuh mobil saya kira itu kan mobil, sepertinya itu mobil Mercedes yang AMG yang kotak itu kan ini mungkin model produksi baru. Saya baru sadar kemudian ketika muncul di media bahwa ini produksi Pindad. Kita dulu di Komisi 6 nggak pernah tahu soal itu. Dan saya yakin kalau memang itu diproduksi oleh Pindad bukan oleh Prabowo, pasti sudah digadang-gadang sama Pak Jokowi gitu. Ini kan semua dikejutkan tiba-tiba dengan Pak Prabowo dengan mobil yang nggak pernah diomongin. Iya. Tiba-tiba hadir. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Ini this is a big slap on her face gitu loh. Ya mungkin kalau dibandingkan orang akan tanya apa beda antara SMK dan Garuda Maung ini kan. Ya orang akan bilang ya mobil Maung Garuda ini itu dia tahan peluru, kira-kira begitu kalau presiden kan. Kalau SMK itu tahan malu gitu. Aduh, memang
Mudah-mudahan ini terakhir kali kita ngomongin Jokowi ya. Karena menurut saya yakin Pak Prabowo pasti akan berbeda dengan Pak Jokowi dalam hal-hal kebohongan terutama. Ya. Kalau Pak Prabowo kan lebih kepada oversay. Begitu ya. Kalau ini kan emang lies, kan kira-kira seperti itu nih bedanya. Oversay dan lies. Oke, kita akan dapat satu waktu mungkin dalam satu semester ini jejak asli dari Prabowo dibandingkan dan jejak asli dari Jokowi. Karena makin lama tadi walaupun oversaying itu, tapi Prabowo mulai kirim sinyal bahwa gua tuh beda sama dia sebetulnya tuh. Cuman karena ya ada cewek-cewek kecil ya oke lah. Tetapi pada satu saat kan paradigma mesti diterangkan. Akan melindungi, jelas itu tanpa disebutkan pun undang-undang bilang bahwa mantan presiden itu menyimpan banyak rahasia negara, karena itu dia mesti tetap dilindungi kan. Tetapi moral publik sekarang berpindah tuh di dalam peristiwa yang paling sakral, ketika nama anak-anak atau keluarga Jokowi diucapkan, justru yang ada adalah ejekan. Kan itu beban diteruskan. Jadi saya bayangin misalnya, kenapa Pak Jokowi sekarang masih kelihatan santai gitu? Ya mungkin karena tiap malam dia minum Prozac, Xanax, Esilgan. Obat penenang. Luar biasa. Oke. Nah, kemarin kan ada very huge stage lah, panggung besar diciptakan di Kartanegara. Dan oleh media itu di branding sebagai audisi. Ya kan? Audisi. Yang lolos audisi, masuk dalam kabinet. Mungkin itu disebut final. Tapi kan seperti kebanyakan kontestasi-kontestasi seperti itu, ujungnya kan pasti grand final. Apakah kabinet yang ada sekarang ini menurut Bung Rocky akan bertahan 5 tahun? Saya bayangkan hal yang setara, tapi bukan audisi. Kan dalam dunia seni itu, dunia lukis misalnya, ide itu diproduksi di studio. Itu kebebasan ide diekspresikan di situ. Selesai dari studio, produknya dipamerkan di galeri untuk memperlihatkan tipe dari seni itu, apakah dia ekspresionisme atau surrealis, post-surrealism itu. Setelah dia diuji secara intelektual di galeri, dikomentari oleh kurator, oleh reviewer seni itu, kritikus dari studio dia pindah ke galeri, baru dia pindah ke pasar. Dilelang di Sotheby atau di Aus di mana lah itu. Nah sekarang tahap itu udah selesai tadi di studio itu, di audisinya itu. Sekarang dia ada di galeri. Nah sorotan pertama galeri adalah produk dari studio itu kan. Satu Yusril udah disorot di galeri, coba. Yang kedua Desa tadi itu Yandri apa siapa itu, Piga itu akan menyusul. Sebelumnya ada juga tuh wakil menteri yang di depan kamera dalam satu debat di TV bilang, saya tuh nggak mau menteri tenaga kerja, maunya menteri pariwisata biar bisa jalan-jalan. Kok saya disuruh ngurus buruh gitu? Bayangin misalnya narasinya supaya bisa jalan-jalan. dan itu secara telanjang di depan publik disebut loh. Itu apa ya, kadar kemampuan, bahkan kemampuan bercandanya tuh nggak ada kan. Oh itu serius, ngomongnya sangat serius. Jadi kita lihat itu galerinya udah di situ, 2, 3, 4 kan. Nah di dalam keadaan galeri semacam ini, dia mau masuk ke pasar itu, pasar internasional, apa ya, investor ini apa? Ini produk gagal semua, nih cacat semua kan. Itu bahayanya. Padahal bisa jalan-jalan juga nih jadi wamenakar, pergi lihat TKI di luar negeri kan. Ya sebetulnya jadi menteri tenaga kerja atau menteri pariwisata, yang jalan itu kan bukan kakinya tapi otaknya yang jalan. Berarti ini otaknya nggak jelas ya. Atau harus kita cari di kakinya ya, bukan di kepala kayaknya. Iya kadang-kala ketukar emang tuh. Oke, ini kita penutup lah, Bung Rocky. Apa pesan katakanlah untuk Pak Prabowo ini, ya untuk menakodai negara yang begini kompleks dengan
kabinetnya yang juga luar biasa kompleks, dengan persoalan internal kita, domestik kita yang luar biasa menantang. Ada deflasi, ada krisis APBN, ada tekanan utang, ada krisis kelas menengah, ada daya beli masyarakat dan seterusnya, ya. Tambah lagi masalah geopolitik ini. Apa yang Pak Rocky ingin sampaikan sama Pak Prabowo? Sekarang kita agak serius ya. Dari walk the talk the talk sekarang. Kita mau talking tentang apa yang ada di dalam pikiran Pak Prabowo. Saya cukup punya kesempatan berdialog dengan Prabowo itu. Rumah saya dekat. Satu waktu Pak Prabowo mampir ke saya dan bicara tentang masa depan Indonesia itu. Dan saya nangkap di awal bahwa Prabowo menyimpan seluruh ide dia di dalam 4 kali pertandingan politik itu. Dan itu akumulatif tuh. Satu waktu saya juga usulkan, gimana kalau Pak Prabowo bersanding dengan Pak Anwar Ibrahim. Karena dua-duanya adalah semacam simbol dari the new Asia itu. Resurgensi atau apalah itu. Kebangkitan atau segala macam. Dan saya anggap bahwa Prabowo punya ide, dia ingin memimpin Asia paling tidak. Untuk jadi, sebut aja, ide pertama dari Asia yang sosialistis. Kan begitu kan Asia udah masuk Korea Selatan udah jadi kapitalis, bahkan Cina jadi kapitalis, segala macam tuh. Jadi ada ide itu sebetulnya karena mungkin pengalaman historis dia tuh dari keluarga yang datang dari partai yang sosialistis itu, bukan partai yang kapitalis itu. Tapi kemudian saya mulai berpikir bahwa dia menabung itu dan dia konsisten untuk jadi pemimpin. Pernah dengan Ibu Megawati, pernah dengan Pak Hatta Raja segala macam itu. Di ujungnya dia dapat kesempatan itu. Akumulasi dari ide dia itu akhirnya membentuk dia punya harapan yang besar. Jadi dia hidup di dalam politics of hope hari ini. Ya. Di belakang dia ada politics of memory, yaitu kekalahan dia. Nah sekarang kita cari imbangan antara the politics of hope, harapan dia, dan politics of memory-nya, surplusnya pada politics of hope. Karena itu dia mulai tadi dengan benahi dulu pikiran dari menteri-menterinya itu. Bawa pakar internasional untuk mengisi supply vitamin di situ tuh. Tapi kemudian dia lihat di hari pertama tadi udah 3-4 menteri. Kan itu udah mulai bikin frustrasi di dia kan. Sebagai orang yang selalu berpikir koheren, span of command ada itu. Dia sadar bahwa ya ini situasi tidak mungkin. Jadi kelihatannya dia berpikir tadi bahwa dia akan bawa Indonesia ini dengan mesin tadi Garuda Maung itu yang 2400 cc. Sementara beberapa menteri di kabinet dia itu sebetulnya adalah supir bajai. Kan ini kita mau terangkan itu supaya lebih mudah dimengerti oleh netizen kan. Jadi kontras itu. Nah kita akan lihat bagaimana psikologi kemudian Pak Prabowo itu sekarang mungkin dia gelisah itu. Bagaimana dia atasi. Nah, supaya Pak Prabowo bisa atasi itu dia mesti nonton Walk the Talk. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Dan saya juga ingin menyampaikan pesan pada Pak Prabowo bahwa pada akhirnya walaupun banyak yang terpanggil untuk membela Pak Prabowo selama bertahun-tahun, tetap saja yang terpilih itu tidak banyak. Dan pada yang terpilih itulah bangsa ini berharap mereka-mereka itu bersama Pak Prabowo mengelola negara ini dengan kepemimpinan yang efektif. Dan satu yang paling kita ingin pesankan adalah soal bagaimana redistribusi keadilan kekayaan alam kita. Yang semakin hari semakin dikuasai segelintir oligarki saja. Saya kira kalau Pak Prabowo berhasil melakukan itu, memberi kesempatan masyarakat adat, masyarakat lokal juga menikmati kekayaan alam itu, memberdayakan mereka, saya kira Pak Prabowo akan dikenang sepanjang masa sebagai presiden yang memang meneruskan cita-cita Bung Karno. Dulu Bung Karno tidak mau mengeksploitasi sumber daya alam sebelum rakyatnya siap. Tapi kan kemudian dibagi-bagi kue itu oleh Pak Harto dan akhirnya seperti yang terjadi sekarang. Nah, Pak
Bung Karno abadi karena pikirannya itu. Pak Prabowo juga akan abadi ketika dia meninggalkan satu legacy yang merupakan distribusi keadilan. Yes, gitu, good. Ya, jadi kalau hanya bangun jalan raya, jalan tol itu 2 tahun juga udah hilang. Itu yang saya harapkan dari Pak Prabowo. Terima kasih Bung Rocky. Akal sehat kita tetap terjaga. Walk the talk, jangan cuma omon-omon. Oke, terima kasih. Saya di DSTV. Demokrasi sepenuh hati, tajam dan visioner. Thank you.